Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang meneladani sifat dari dua tokoh utama di dalam sejarah Islam, yaitu ada Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Siapa yang di sini yang sudah tahu tokoh Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni? Ada yang sudah hafal belum? Kalau aku Ya, boleh silakan. Kalau aku tahu yang Fatimahnya aja, Pak. Ya, baik. Kalau Cindy, Aku tahu Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya buat naik haji ke ya, Mekah. betul. Nih, dua tokoh ini di dalam Islam itu sangat paling banyak kisahnya dan juga paling banyak diteladani daripada sifat-sifatnya. Ya. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan memahami bagaimana kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu mengkritisi kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Kemudian yang ketiga, nanti kalian harus menjelaskan kisah teladan daripada juga tokoh Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Kemudian nanti kalian juga harus menerapkan sifat utama dari kisah teladan yang bisa kita ambil dari Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Selanjutnya, tadi Anin sudah mengatakan bahwa Fatimah Az-Zahra dia tahu. Kira-kira siapa itu Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra adalah anak dari Rasulullah SAW, Ya. Nabi Muhammad SAW. Dan Fatimah Az-Zahra itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Benar nggak, Pak? Ya, betul. Terus Apalagi? punya anak kembar, namanya Hasan Hussein. Ya, betul. Apalagi itu aja Ya. sih kayaknya yang Ya, aku selanjutnya tahu. ada yang tahu lagi siapa itu Fatimah Az-Zahra? Perempuan tangguh. Perempuan tangguh. Siapa lagi? Perempuan yang baik hati. Perempuan yang baik hati. Baik. Nah, Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dari istrinya yang bernama Siti Khadijah. Fatimah juga merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Oke. Kisah teladan yang bisa kita ambil daripada Fatimah Az-Zahra yang pertama yaitu sederhana. Beliau sangat sederhana di dalam kehidupan rumah tangganya. Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang yang ada di rumahnya untuk membeli makanan. Untuk membeli makanan saja Fatimah harus menggadaikan apa yang dia punya. Kemudian pernah ada suatu kejadian, yaitu kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi di Madinah untuk memenuhi rumah tangga mereka. Nah, ini merupakan sifat sederhana yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra. Yang kirain aku teh ya, Pak, Fatimah tuh kaya. Enggak, Fatimah itu justru yang paling sederhana, ya. Sederhana, kenapa? Karena mungkin persepsi orang dahulu itu lebih mementingkan ibadah dibanding hal-hal duniawi seperti itu. Sehingga hal sederhana itu menjadi hal biasa gitu ya. Jadi orientasinya bukan kepada mewah-mewahan atau megah-megahan dan lain sebagainya. Ya, kemudian Fatimah juga dikenal sebagai orang yang berbakti.
Fatimah selalu patuh kepada orang tuanya, terutama ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga suaminya Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil daripada teladan dari tokoh Fatimah Az-Zahra yaitu sabar. Beliau sangat sabar. Bahkan kesabarannya itu sudah terbentuk sejak kecil. Fatimah telah menghadapi berbagai peristiwa yang menyedihkan, dimulai dari kehilangan anggota keluarganya, kemudian melihat bagaimana masyarakat memperlakukan ayahnya, ya. Ketika Nabi Muhammad waktu itu berjuang menyampaikan dakwah risalah, ya, beliau sering dicemooh oleh orang-orang kafir Yahudi, ya. Dan Fatimah menyaksikan secara langsung bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir terhadap ayahnya. Tapi Fatimah tetap sabar, tidak memberontak, tidak apa. Ya. Itu adalah teladan yang bisa kita ambil. Kemudian juga Fatimah bersikap rendah hati di dalam menjalani kehidupan. Oke. Yang keempat yaitu kisah yang bisa kita ambil dari tokoh Fatimah Az-Zahra adalah seorang tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, kesabaran dan kebersahajaannya, akhlak yang sangat mulia. Meskipun Fatimah termasuk keluarga yang disegani, ia tetap ramah dan tidak sombong kepada semua orang. Meskipun ayahnya banyak pengikutnya, ayahnya selalu disanjung-sanjung dengan dengan kemuliaan akhlaknya, tapi Fatimah tidak merasa sombong. Ya. Dia tetap rendah hati, dia tetap tidak mencerminkan sikap yang negatif atau sikap yang berlebihan. Padahal saat itu mungkin bisa saja ayahnya dibangga-banggakan di depan orang lain, tapi Fatimah tidak seperti itu. Oke. Itu dari Fatimah Az-Zahra. Sekarang Uwais Al-Qarni, ini tokoh dalam Islam yang dikenal di kalangan banyak sahabat. Salah satunya Uwais Al-Qarni ini adalah pengikut Nabi, ya. Tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya. Jadi disebutnya dengan tabi'in, ya. Tabi'in dan tabi'in. Tabi'in, ya. Pengikut Nabi, hidupnya di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi dia sudah dikenal di langit. Kenapa? Karena keteladanan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Coba di sini yang tahu sikap atau sifat yang baik dari Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu nggak? Berbakti kepada orang tua. Apalagi selain berbakti kepada orang tua, Uwais Al-Qarni itu orang yang menyampingkan kebutuhannya daripada kebutuhan orang tuanya. Artinya mendahulukan kebutuhan orang tuanya dibanding dengan kebutuhan pribadinya, sehingga malaikat pun berseru memanggil dan juga memuliakan Uwais Al-Qarni. Maaf Pak, contohnya gimana ketika lagi berbaktinya? Contohnya gimana? Contohnya yang cerita yang paling banyak diketahui, yaitu beliau itu selalu menggendong ibunya, ya. Kemana-mana dia menggendong ibunya. Bahkan pernah suatu ketika dia umroh, dia menggendong ibunya sampai kakinya bengkak. Itu salah satu sifat teladan yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni. Oke, kita akan jelaskan. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, berasal dari daerah Qarni, dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim, sehingga membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua tangannya. Nah,
kisah teladan yang bisa kita ambil dari tokoh Uwais Al-Qarni yang pertama yaitu sifat sederhana. Ya. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimangan harta, bahkan untuk makan pun dia harus meminta-minta kepada orang lain. Ya. Dia hanya makan roti dan juga makan susu dari kambing yang dia gembala. Ujian hidup yang dialami dan diterima dengan ikhlas oleh Uwais Al-Qarni dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika dikasih ujian berupa penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbakti. Uwais Al-Qarni juga dikenal di kalangan umat Islam ini sebagai orang yang berbakti, ya. Sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang dia sayangi. Ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita yang tua dan lumpuh. Jadi keadaan orang tuanya sudah tua dan lumpuh, sehingga ketika Uwais Al-Qarni mau kemana bepergian, ibunya selalu ada di pundaknya, digendong. Kemudian yang ketiga yaitu tawakal. Nah, ini bisa diambil oleh kita, dijadikan ibrah bahwa walaupun mendapat perhatian, ya, perhatian sang penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Justru sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Nah, ini adalah kisah dari Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan kalian buatkan poster digital dari kedua tokoh tadi, yaitu Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Silakan kalian bentuk, baik itu berisi tentang quotes ataupun tentang karakter yang mencerminkan dari kedua tokoh tadi, Fatimah dan juga Uwais Al-Qarni. Boleh silakan menggunakan aplikasi. Pak, saya punya Canva, boleh silakan punya Canva. Pak, saya punya Pixel Lab, boleh, enggak silahkan. Ya. Pak, saya punya Capcut, boleh silakan. CapCut, Pak. CapCut. Silakan. Pak, Ya. kalau untuk kan dikasih foto, kan kita nggak tahu ya foto Siti Fatimah bagaimana, foto Uwais Al-Qarni gimana, boleh nggak diganti jadi foto kartun? Boleh, mangga silakan. Tapi foto kartunya yang tidak yang maksudnya karena kita membahas tentang Islam, jadi yang sopan, Iya. tidak seperti itulah. Paling yang untuk Siti Fatimah aku mau pakai perempuan berkerudung gitu. Boleh. Uwais Al-Qarni juga laki-laki. Kan kita tidak mengetahui wajahnya seperti apa, ya. Boleh misalkan melalui ilustrasi, boleh. Iya Pak, soalnya kayak kalau misalkan quotes tuh kan enaknya ada gambar ya Pak. Iya, Ya? betul. Oke. Boleh, silakan. Iya. Desain. Mana ya? Oke anak-anak, gimana, sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Tapi belum sebelumnya sih Pak, masih sedikit lagi. Nah, bagus itu. Udah ada quotes-nya. Ini bukan Pak. Ya, bagus seperti itu. Nanti tinggal diperbaiki. Aku bikin dua sih Pak, rencananya mau yang ini atau yang satunya lagi. Boleh. Gitu. Ya, Oke Pak. Tuh. bagus. Di Canva aku bikin. Nanti silakan kalian sempurnakan lagi dengan kreasi kalian di rumah ataupun sharing sama teman-teman yang lainnya. Baik, Baik Pak. Pak. Karena waktunya sudah habis,
Nanti silakan kalian tugasnya diupload di media sosial kalian, baik di TikTok ataupun di Instagram, silakan. Kemudian nanti insya Allah minggu depan Bapak akan melihat tugasnya apakah sudah diupload atau belum. Seperti itu. Baik Pak. Baik, untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi